football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Resmi, Marco Simic tinggalkan Persija Jakarta. Rumor kepergian Simic memang sebelumnya sudah berembus. Menuju akhir musim Liga 1 2021-2022 kemarin, namanya tersingkir dari skuad Persija. Kini ia memastikan bahwa ia tak lagi dalam naungan Macan Kemayoran. Simic mengungkapkan persoalan gaji menjadi penyebab terputusnya kerjasama dengan Persija. Kami semua berhak mengetahui kebenaran. Dengan berat hati, saya harus mengumumkan bahwa saya telah mengakhiri kontrak saya secara sepihak dengan Persija Jakarta karena klub telah melanggar kontrak setelah tidak membayar gaji saya selama 1 tahun, ungkap Simic di Instagram. Tiba di Jakarta, Ramai Rumakik jalani pengobatan demi SEA Games. Ramai Rumakik disambut Ketua Umum PSSI saat tiba di Jakarta. Muhammad Iryawan sebelumnya memang sudah menjanjikan untuk membiayai semua biaya penyembuhan Ramai Rumakik. Iryawan pun mengutus Head of Medis PSSI Dr. Syarif Alwi untuk menangani cedera Rumakik. Selain itu, PSSI akan membawa Rumakik ke Rumah Sakit Royal Progress Jakarta Utara untuk menjalani pengobatan. Pertahankan Lionel Messi, PSG jual Neymar pada musim panas 2022. Les Parisiens tengah melakukan perombakan besar-besaran pada penghujung musim ini menyusul kegagalan di Liga Champions 2021-2022. Raksasa Paris itu akan berbenah untuk menjaga keseimbangan klub. Lionel Messi akan dipertahankan Les Parisiens setidaknya 1 musim lagi. Sementara itu, Neymar yang masih memiliki kontrak panjang hingga 2025 justru akan dilepas. Penyebabnya, pemain asal Brazil itu masih belum bisa mengantar Les Parisiens merengkuh trofi si kuping besar. Demi datangkan Robert Lewandowski, Barcelona pepet agen sang pemain. Barcelona serius mendatangkan Robert Lewandowski. Kabar terbaru menyebutkan tim asal Katalan itu sudah menjalin komunikasi intens dengan agen Robert Lewandowski. Kabar tersebut dibagikan oleh jurnalis Italia Fabrizio Romano dalam Twitter pribadinya. Fabrizio Romano mengkonfirmasi bahwa Barcelona serius mendatangkan penyerang Bayern Munich itu ke Spanyol. Lewandowski juga dikabarkan memberi lampu hijau untuk hengkang dari Jerman. Ronald Araujo sepakat perpanjang kontrak di Barcelona. Barcelona akhirnya bisa bernafas lega, pasalnya mereka akhirnya sukses membujuk Ronald Araujo untuk menekan kontrak baru di Camp Nou. Hal tersebut diumumkan oleh Barcelona pada Selasa 26 April 2022 malam waktu Indonesia bagian Barat. Araujo akan memperpanjang kontraknya sampai tahun 2026. Barcelona juga memagarinya dengan klausul fantastis. Jumlahnya mencapai 1 miliar euro. FC Barcelona dan pemain Ronald Araujo telah mencapai kesepakatan untuk memperbarui kontraknya hingga 30 Juni 2026. Klausul pembelian ditetapkan sebesar 1 miliar euro. Demikian pernyataan resmi dari Barcelona. Howe bangkitkan Joelinton yang sempat terkubur di Newcastle. Eddie Howe mampu membangkitkan Joelinton yang sempat dicap penyerang mandul di Newcastle United. Ia kini bertransformasi jadi gelandang bertenaga The Magpies. Joelinton aktif melepas umpan kunci kala dimainkan menjadi gelandang. Dikutip dari Opta, ia telah melepas 27 umpan kunci. Pemain 22 tahun ini juga tak gentar dalam berduel. Ia tercatat sebagai pemain dengan pelanggaran terbanyak di Liga Inggris bersama Conor Gallagher dari Crystal Palace dengan 53 pelanggaran. Laga amal Dortmund kalah 2-3 dari Dinamo Kiev. Pertandingan persahabatan digelar antara Dortmund versus Dinamo Kiev di Signal Iduna Park.
Dalam laga amal ini, Di Borussen menyerah 2-3 di hadapan pendukungnya sendiri. Laga ini bertujuan untuk mengumpulkan donasi kepada Ukraina yang sedang dilanda perang dengan Rusia. Jumlah donasi yang terkumpul dalam laga ini mencapai 400.000 euro atau setara 6,1 miliar rupiah. Seluruh uang tersebut akan disalurkan ke Ukraina melalui organisasi-organisasi kemanusiaan. Manchester City versus Madrid, banjir gol di Etihad, The Citizen menang. Manchester City versus Madrid berlangsung di Emirates Stadium. Tim tuan rumah sudah memimpin 2-0 saat laga baru berjalan 11 menit lewat gol-gol Kevin De Bruyne dan Gabriel Jesus. Madrid memperkecil ketertinggalan menjadi 2-1 di menit ke-33 lewat Karim Benzema. City menambah gol lagi saat babak kedua baru berjalan 8 menit lewat Phil Foden untuk mengubah skor menjadi 3-1. Tak lama berselang, Los Blancos memperkecilnya menjadi 2-3 melalui Vinicius Junior. Madrid lagi-lagi harus tertinggal selisih 2 gol di menit ke-74. Bernardo Silva merobek gawang Thibaut Courtois untuk memperbesar skor menjadi 4-2. Nasib baik mendatangi Madrid di menit ke-82 setelah wasit menunjuk titik penalti akibat handball Aymeric Laporte. Benzema maju sebagai eksekutor dan memperkecil kekalahan Madrid menjadi 3-4. Laga leg kedua akan digelar pada 5 Mei 2022 di Santiago Bernabeu. Villarreal, si pembunuh raksasa, siap meneror Liverpool. Villarreal bakal bertandang ke Anfield untuk menghadapi Liverpool pada laga leg pertama semifinal Liga Champions. Si Merah lebih diunggulkan dalam laga ini. Meski demikian, Liverpool tetap perlu waspada dengan pasukan Unai Emery. Pasalnya, Villarreal sudah terbiasa mematahkan prediksi dengan menumbangkan favorit juara. Secara mental, Villarreal jelas sudah terbiasa untuk menumbangkan nama-nama besar yang dimiliki klub besar seperti halnya musuh mereka berikutnya, Liverpool. Kunci keberhasilan Villarreal melakukan giant killing meski punya materi pemain yang biasa-biasa saja adalah kekompakan tim. Di gilas Manchester City, Real Madrid cetak rekor terburuk dalam sejarah. Klub raksasa Spanyol yakni Real Madrid harus menelan pil pahit saat bertandang ke markas Manchester City di pertandingan leg pertama semifinal Liga Champions. Kekalahan ini sungguh menyakitkan bagi para pendukung Real Madrid, terlebih mereka baru saja mencatatkan rekor terburuk dalam sejarah bermain di Liga Champions. Menurut catatan dari Opta, laga melawan pasukan Pep Guardiola dini hari tadi menjadi pertama kalinya gawang Real Madrid kebobolan 2 gol dalam tempo 11 menit. Fans cilik masuk ke lapangan di laga Manchester City versus Real Madrid. Manchester City berhasil menaklukkan Real Madrid 4-3 di leg pertama semifinal Liga Champions 2021-2022. Dalam kemenangan tersebut terdapat fans cilik yang menginvasi laga. Insiden tersebut terjadi jelang pertandingan berakhir, tepatnya di injury time babak kedua. Fans cilik tersebut masuk ke lapangan dengan mengenakan jersey The Citizen. Tak lama berselang, petugas menghampiri dan membawa fans cilik tersebut keluar lapangan. Serangan laser tak mempan gagalkan penalti cantik Benzema ke gawang Manchester City. Insiden laser mewarnai eksekusi penalti Karim Benzema di pertandingan semifinal Liga Champions 2021-2022. Kendati demikian, hal itu tetap tak mengganggu kualitas tembakan Benzema. Momen ini terjadi di menit ke-82 saat wasit menunjuk titik putih untuk Real Madrid. Alih-alih terganggu, Benzema malah mampu mencetak gol penalti dengan cara apik. Benzema melakukan penalti ala gaya Panenka yang melakukan gerakan yang menipu kiper Manchester City. Phil Foden samai rekor Wayne Rooney. Foden yang sukses mencetak gol pada laga melawan Real Madrid kini punya catatan yang menyamai rekor Wayne Rooney.
Foden menjadi pemain muda kelahiran Inggris dengan gol terbanyak di Liga Champions. Dia mencetak 9 gol kala berusia 21 tahun. Sepanjang sejarah, hanya Wayne Rooney yang juga berhasil mencetak 9 gol di Liga Champions saat berusia 21 tahun atau lebih muda. Emery ultimatum Liverpool hormati Villarreal atau senasib Bayern. Pelatih Villarreal Unai Emery memberikan ultimatum kepada Liverpool jelang leg pertama semifinal Liga Champions di Anfield Kamis 28 April. Dalam duel ini, Liverpool lebih diunggulkan atas kapal selam kuning, tetapi Emery juga memberikan catatan kepada Liverpool untuk tidak melupakan jejak Villarreal pada musim ini yang berhasil menyingkirkan Bayern Munchen dan Juventus. "Kami pantas berada di sini," kata Emery dikutip dari ESPN. Setiap tim yang berada di semifinal Liga Champions, mereka ada di sana karena mereka pantas mendapatkannya, ucap Emery menambahkan. Liverpool versus Villarreal, Jurgen Klopp enggan remehkan The Yellow Submarine. Jurgen Klopp enggan meremehkan Villarreal kala bertemu Liverpool di laga semifinal leg pertama Liga Champions 2021-2022 meskipun The Reds diunggulkan dalam laga kali ini. Mungkin ada sedikit keuntungan untuk Villarreal dengan Juve atau Bayern mungkin meremehkan mereka, tetapi itu tidak akan terjadi pada kami, kata Klopp dikutip dari Daily Mail. "Kami telah menganalisis Villarreal dengan benar. Saya memiliki rasa hormat yang pantas untuk Unai dan mereka," tambah Klopp. Cari pelapis Marcelo Brozovic, Inter Milan bidik gelandang Real Madrid. Gelandang Real Madrid, Dani Ceballos jadi prioritas utama Inter Milan di bursa transfer musim panas 2022 mendatang untuk menjadi pelapis Marcelo Brozovic. Ceballos disebut-sebut sebagai pelapis yang tepat bagi Brozovic. Inter melihat Ceballos merupakan salah satu pemain yang serba bisa sebab dapat bermain sebagai playmaker. Pemain 25 tahun ini juga bisa berperan sebagai mezzala atau pemain yang menerima umpan dan mengalirkan bola. Kemampuan tersebut dapat memberi keuntungan bagi Ceballos dan dapat bergantian memainkan peran di lini tengah bersama Brozovic. Didesak Milan, Sassuolo pasrah lepas Domenico Berardi. Sassuolo menyatakan siap melepas aset berharga klub Domenico Berardi di tengah godaan Milan. Rossoneri adalah klub yang paling santer dikaitkan dengan Berardi. Pemain berusia 27 tahun itu tinggal menyisakan 2 tahun kontrak di Sassuolo. Domenico adalah pemain yang luar biasa bagi saya. Dia adalah jagoannya Sassuolo dan Anda dapat melihatnya ketika dia tidak ada atau pergi, ucap CEO Sassuolo Giovanni Carnevali. Dia adalah pemain paling lengkap yang dimiliki Sassuolo. Kami senang jika Domenico bertahan, tetapi jika ada tawaran, kami harus mengevaluasinya dengan cermat, tutur dia. AC Milan bisa seperti Leicester, juara Serie A jadi keajaiban. Perjuangan Milan untuk sampai di posisi perebutan gelar juara diperhatikan oleh si mantan pemainnya Antonio Cassano. Dia mencoba membandingkan posisi Milan dengan Leicester City. Beberapa tahun lalu Leicester City membuat kejutan besar dengan menjuarai Premier League di bawah bimbingan Claudio Ranieri. Saat itu Leicester melawan setiap prediksi sama seperti Milan. Menurut Cassano, tidak ada yang menduga Milan bakal bersaing untuk gelar juara musim ini. Karena itu, dia yakin bahwa Milan punya potensi besar dan Stefano Pioli, sang pelatih, telah bekerja dengan sangat baik. Memang, cerita Milan tidak sepenuhnya sama dengan Leicester yang belum pernah menjuarai Liga Inggris sebelumnya. Meski begitu, Cassano yakin rasanya tidak akan jauh berbeda. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!